kita lanjutkan diskusi kita, namun saya sapa dulu narasumber kita sudah bertambah, Riza Patria, Wakil Gubernur DKI. Halo, selamat malam Pak Riza. Selamat malam, My Sister dan semuanya. Ya, nanti kita follow up ya Pak, soal realisasi belanja DKI yang cukup tinggi, kemana aja tuh duitnya gitu. Saya kalau begitu ke Pak Prima dulu kalau begitu. Pak Prima, kalau kita ngomong... Gimana Mas Sister? Halo? Ini halo. Pak Riza ini kan, saya ke Pak Riza dulu deh kalau gitu. Pak Riza, kalau kita lihat kan ini dana serapan DKI itu paling sukses sebenarnya ya kalau kita lihat data laporan dari Kemenkyu kemarin. Nah, apa belanja yang paling maksimal di sana? Ya memang di DKI ini termasuk provinsi dengan belanja pegawai mungkin tertinggi ya mungkin di Indonesia ya, tidak kurang dari 21 triliun setahun. Kemudian juga kita ada belanja sosial, bantuan sosial tunai yang Baksos menggantikan Baksos itu mencapai 1,5 triliun. Kemudian bahkan kita belanja tali kita sampai 2,4 miliar. Dan juga yang tidak kalah besar ini ada KJP kita, Kartu Jakarta Pintar itu mencapai 4 triliun. Jadi sampai saat ini tidak kurang dari 24% sebagai realisasi kita. Memang semuanya belanja-belanja yang besar ini seperti sampaikan tadi Pak Ganjar, betul ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu perhatian dan kehati-hatian dan kegiatan seperti lelang-lelang itu kadang setelah sudah teliti sudah demikian harus diulang dan sebagainya, ada penyanggahan. Prinsipnya kami Pemprov di seluruh Indonesia ingin cepat merealisasikan penyerapan, tapi juga kami harus memperhatikan kepastian hukum, kehati-hatian, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari, terlebih jadi banyak masalah selama ini kepala daerah. Tentu semua pimpinan di seluruh Indonesia mengedepankan SOP-nya, prosedurnya, transparansi, keterbukaan, dan juga kepastian hukum, sehingga proses pembelanjaan tidak sekedar menargetkan penyerapan yang tinggi, tapi jauh lebih penting adalah memastikan produktivitas, penyerapannya tepat sasaran, juga yang tidak kalah penting adalah prosedur tidak melanggar ketentuan hukum yang kemudian bermasalah di kemudian hari. Oke, belanja paling banyak berarti terkait dengan penanganan pandemi ya, Pak Riza. Nah, ngomong-ngomong soal kepastian hukum, apakah soal kepastian hukum ini pula lah yang membuat wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga akhirnya mengerem, lebih hati-hati, ekstra hati-hati untuk belanja? Saya ke Mas Emil. Ya, tentunya setiap langkah-langkah kita harus dengan prinsip kehati-hatian, tapi enggak lah, itu bukan menjadi alasan untuk ngerem gitu ya. Tetapi memang kehati-hatian ini yang membuat kita juga tentunya melangkah sesuai prosedur step by step begitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa kemudian kita bisa ngebut karena tidak ada masalah hukum, nggak juga, karena prosedur memang sudah begitu. Kalau mau ya di streamline prosesnya. Nah itu gitu, tapi streamlining proses ini nggak semudah itu ya, karena ya kita tahu bahwa kita dihadapkan dengan upaya membangun governance, sehingga tentunya ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merealisasikan anggaran tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Ganjar, bagaimana? Apakah soal kepastian hukum menjadi salah satu penyebab belanja kurang maksimal? Enggak. Kita di Forkompimda saya transparan, saya sampaikan apa persoalannya dan mana yang mesti dikebut. Apalagi setelah ada perintah presiden. Dan kita malu loh Mbak, kalau diomongin gitu itu kita malu, bukan kita ketawa-ketawa Mbak. Kita malu ini ditegur presiden gitu ya. Nah ini harus menjadi kultur atau etika di dalam pemerintahan, ada apa begitu ya. Nah setelah itu kita sampaikan pada APH, bahkan KPK kita ajak. Bahkan kemarin juga kita ngobrol dengan KPK bagaimana kemudian UMKM itu bisa menikmati belanja 40% dari APBD kita. Kemarin kita kumpulkan UMKM, kita ajarin kalau kamu mau dapat penunjukan langsung begitu ya, yang nilainya di bawah 50 jutaan, yang belanja makanan, kemudian belanja souvenir dan sebagainya, silakan mendaftar, kita ajarin. Jadi sebenarnya ini bagian dari perbaikan sistem agar serapannya juga bisa lebih cepat. Menggunakan e-katalog membantu loh Mbak. Kadang-kadang yang tadi juga Mas Emil sampaikan
sampaikan proses lelangnya rumit, nyebelin, semua mengintervensi, telepon sana, telepon sini, itu sebenarnya dengan e-katalog juga cepat. Maka belanja-belanja modal yang bisa cepat itu kalau sudah ada e-katalog langsung beli, begitu aja itu jauh lebih cepat. Baik, saya ke Pak Prima. Pak Prima, tadi Pak Rija mengingatkan soal mereka hati-hati untuk belanja karena ini soal kepastian hukum. Nah, bagaimana Kementerian Keuangan menanggapinya? Itu pertama. Yang kedua, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kan kita harus ekstra kreatif untuk membelanjakan keuangan, menolong perekonomian. Nah, apa yang perlu kita evaluasi dan apa yang perlu kita lakukan? Baik, yang pertama, kalau masalah hukum saya rasa itu sudah menjadi sesuatu keharusan. Ya, jadi kita harus tetap berhati-hati, belanja yang cepat, belanja yang banyak, atau belanja yang sesuai dengan waktunya, itu bukan berarti kita jadi sembarangan, tapi tetap harus menjaga governance yang ada. Oke, nah, kemudian hal yang kedua, bagaimana kita harus kreatif ya dalam menyikapi ini. Ya, saya rasa tadi sudah disampaikan contoh-contoh dari Pak Gubernur Pak Ganjar dan juga sampaikan Pak Emil. Jadi yang pertama adalah komunikasi yang baik. Ya, jadi kita harus transparan segala proses pengadaan, mulai dari perencanaan, kemudian implementasinya bagaimana, sampai monitoring, sampai dengan pelaporan. Itu harus betul-betul dirunut dengan baik. Dan juga kalau misalnya ada masalah harus segera langsung ditindaklanjuti. Jadi jangan ditunggu dulu sampai permasalahannya menjadi meluas kemana-mana. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan dengan baik, setiap daerah bisa membuat suatu progres yang luar biasa. Mungkin sementara itu. Pak Prima, tapi ngomong-ngomong soal belanja alokasi negara yang serapannya minim kan nggak cuma APBD ya, tetapi juga APBN. Kemarin Presiden juga mengingatkan soal serapan PEN misalnya. Nah, di tengah pandemi seperti ini ada juga prediksi bahwa angka COVID akan meningkat. Bagaimana supaya pemulihan ekonomi tidak terganggu dan juga target pertumbuhan ekonomi apakah bisa mencapai di angka 7% sesuai dengan yang disebutkan oleh Presiden? Baik, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa kita semua tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan mungkin kita juga harus berpikir bahwa pandemi ini akan menjadi endemi. Jadi kita harus bersahabat dengan COVID. Ya, nah, dengan demikian kita harus selalu dalam kondisi siaga. Ya, dan saat ini yang bisa menjadi game changer adalah yang pertama adalah vaksinasi. Kita tahu dengan adanya vaksinasi, maka yang tadinya kita melakukan pembatasan-pembatasan, mungkin ini nanti dengan adanya herd immunity yang sudah bisa dibentuk, ya dengan kecepatan vaksinasi yang sesuai dengan rencana, ini mungkin nanti kita sudah mulai bisa membuka dan ekonominya pasti akan bergerak lebih cepat. Tapi di sisi lain, kita tetap harus menjaga yang 3M dan 3T. Ya, tetap aja tracing dan lain-lain ini tetap kita jaga, kemudian penggunaan masker, mencuci tangan dan lain-lain tetap ini kita jaga karena ini harus tetap menjadi budaya yang baru. Itu yang pertama. Ya, kemudian hal yang berikutnya yang saya rasa penting adalah bagaimana kita bisa menentukan prioritas. Jadi sektor mana yang sebetulnya paling terkena dan paling gampang untuk dibalik. Jadi dipacu kemajuannya secara lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain. Nah, ini saya rasa penting untuk bisa dicermati oleh masing-masing kepala daerah. Baik, meski di tengah pandemi mau tidak mau menyesuaikan diri, kreatif belanjakan anggaran. Terima kasih Pak Prima telah bergabung di Business Talk. Saudara, jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali.